Selamat pagi, siang, atau malam Bapak Suwito. Perkenalkan, saya Wilhelmus William Syarifuddin dengan nomor NIM 53900. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang studi kasus fenomena kelompok mahasiswa perantau di Universitas Multimedia Nusantara dengan menggunakan teori perilaku sosial interaksi sosial. Studi kasus ini dilakukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Desain and Sosiologi semester ganjil. Selanjutnya mari kita langsung masuk ke dalam isi pembahasan dari studi kasus ini. Pada bab pertama akan dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab kedua akan berisikan tentang paradigma dan teori-teori yang ada dalam paradigma termasuk fakta sosial, definisi sosial, perilaku sosial. Bab ketiga ada hasil pengamatan dan pembahasan berdasarkan landasan teori. Yang keempat, saya akan membahas masalah desain, batasan masalah, solusi desain beserta sketsa, dan yang terakhir bab 5 yaitu kesimpulan. Kita langsung saja masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Universitas Multimedia Nusantara merupakan salah satu universitas swasta yang banyak menerima mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Atau dalam kata lain, terdapat mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia yang menempuh pendidikannya di sini. Maka dari itu tidak mengherankan apabila fenomena mahasiswa perantau di UMN terlihat cukup menarik untuk dibahas dari sudut pandang teori sosiologi. Tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat banyak anak muda dari berbagai daerah di Indonesia pergi merantau ke kota yang terdapat universitas impiannya. Bagi beberapa mahasiswa, motivasi utama merantau adalah untuk mendapatkan kesuksesan lewat pendidikan yang lebih baik daripada daerah asalnya. Sebagai mahasiswa perantau dari daerah luar Jabodetabek, ke kota besar seperti Gading Serpong pasti akan timbul rasa kurang nyaman terhadap lingkungan baru yang akan ditinggalinya selama beberapa tahun ke depan. Rasa tidak nyaman akan terlihat dari segi fisik dan emosional mahasiswa perantau tersebut ketika berpindah ke tempat tinggal baru. Rasa tidak nyaman ini dapat disebabkan karena budaya baru yang bisa saja memberikan rasa tertekan karena dipaksa untuk melihat realita nilai atau kebiasaan budaya baru secara cepat. Tentu hal ini merupakan hal yang cukup sulit bagi beberapa mahasiswa perantau. Ditinjau dari segi paradigma sosiologi, mahasiswa perantau di UMN mengalami banyak perubahan, baik itu dari segi budaya, cara bersosialisasi, sampai dengan ke arah gaya hidup. Fenomena ini yang mendorong saya ingin mengetahui lebih dalam lagi sejauh mana pandangan dan perilaku sosial mereka saat pertama kali datang ke tempat baru sampai saat ini. Sehingga fokus yang akan dilakukan pada topik ini mengarah kepada persoalan tingkah laku, terutama ketika berada di lingkungan kampus dengan teman-temannya saat pertama kali tiba di Gading Serpong. Dari hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan, nantinya akan menghasilkan masalah lapangan yang dapat memberikan gambaran mengenai masalah desain, selanjutnya dapat diselesaikan lewat perspektif pilar desain komunikasi visual. Berikutnya, saya akan membahas rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah saya jabarkan di atas, saya menyusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja paradigma perilaku sosial yang dapat diterapkan dalam memandang perilaku sosial kelompok mahasiswa perantau di UMN? Yang kedua, bagaimana mendesain media informasi yang tepat dan sesuai dengan perilaku sosial kelompok mahasiswa perantau di UMN? Berikutnya, saya akan membahas tujuan dan manfaat pengamatan. Tujuan tujuan pengamatan ini adalah saya ingin mencari tahu tentang perilaku sosial kelompok mahasiswa perantau di UMN lewat permasalahan yang telah dirumuskan, yakni bagaimana pola tingkah laku dan perilaku kelompok mahasiswa perantau ini sehingga mereka berkumpul menjadi suatu paguyuban kelompok mahasiswa perantau di UMN, beserta interaksi yang terjadi di dalamnya dan menalar masalah yang ada dalam kelompok mahasiswa perantau ini, lalu dapat ditelaah menjadi masalah desain yang dapat diselesaikan lewat salah satu pilar desain komunikasi visual, yaitu informasi. Yang kedua, manfaat pengamatan adalah saya dapat merancang sebuah media informasi yang menjawab kebutuhan kelompok mahasiswa perantau di UMN berdasarkan paradigma pola tingkah laku dan interaksinya. Langsung saja kita masuk ke dalam bab 2 landasan teori. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu paradigma.
Secara umum, paradigma merupakan salah satu cara untuk memandang realitas sosial yang telah dibuat menurut konstruksi masyarakat tertentu sehingga menimbulkan rasa ingin tahu. Paradigma digunakan sebagai cara dasar dari berbagai inti ilmu pengetahuan. Dengan adanya paradigma, kita dapat mempelajari, mempertanyakan cara pertanyaan tersebut diajukan, dan menafsirkan jawaban yang didapat. Sehingga dapat dikatakan jika paradigma adalah bagian terluar dari titik temu ilmu pengetahuan dan menjadi pembeda antara kelompok ilmiah lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam unsur dari paradigma. Yang pertama, unsur paradigma fakta sosial. Paradigma pertama yang dicetuskan oleh Durkheim, fakta sosial. Secara garis besar, paradigma ini menganggap jika fakta sosial adalah suatu hal yang memiliki perbedaan dengan ide. Fakta sosial berangkat dari realitas yang menjadi objek sebuah penelitian dan penyelidikan, sehingga tidak menggunakan cara pikir spekulatif, tetapi harus memahami data sesungguhnya. Menurut Durkheim, fakta sosial terbagi atas dua jenis, yaitu fakta sosial material dan fakta sosial non-material. Fakta sosial material sendiri memiliki sifat lebih mudah dimengerti dan diamati secara langsung. Contohnya dalam bentuk perundang-undangan dan hukum. Kedua, fakta sosial non-material adalah fakta sosial yang bersifat pribadi, namun interaksinya dalam masyarakat ada unsur kepatuhan. Salah satunya berbentuk moralitas, kesadaran bersama, representasi bersama, dan arus sosial. Dalam fakta sosial terdapat teori sosiologi mikro, yaitu teori sosiologi mikro yang memfokuskan pada analisa proses sosial yang terjadi dalam skala kecil dan untuk waktu beberapa menit atau jam saja. Sosiologi mikro berfokus pada interaksi segelintir orang dan tempat mereka melakukan interaksi tidak terlalu luas. Dengan kata lain, cukup untuk kelompoknya yang berjumlah 5 sampai 10 orang. Selanjutnya, implikasi dari fakta sosial terdapat solidaritas mekanis dan organis. Durkheim membuat pengelompokan antara solidaritas mekanis dan organis karena beliau ingin mengetahui dari mana asal solidaritas sosial terbentuk dan cara setiap individu memandang dirinya sebagai bagian yang integral. Sedangkan solidaritas organis terjadi karena adanya sistem pembagian kerja dalam masyarakat yang cukup kompleks. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam paradigma yang kedua, yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ditemukan oleh Max Weber yang secara umum membahas tentang tindakan sosial. Di dalam definisi sosial ditemukan beberapa teori seperti teori aksi, teori interaksi simbol, dan teori fenomenologi. Di dalam teori aksi memiliki anggapan dasar jika manusia bertindak karena ada dorongan berupa kesadaran diri dan ada faktor eksternal yang memengaruhinya. Sedangkan teori interaksi simbolik menjelaskan jika proses interaksi akan menumbuh kembangkan kepribadian individu tersebut sehingga terciptanya proses komunikasi. Proses komunikasi ini sendiri tidak luput dari adanya simbol, lambang, dan isyarat yang menjadi sarana agar memudahkan komunikasi antar kelompok tersebut. Selanjutnya, ada ditemukan teori fenomenologi. Teori ini menganggap jika perilaku manusia merupakan suatu interaksi sosial yang merupakan bagian yang utuh dari hubungan manusia. Manusia akan memberikan suatu makna yang berarti dari tindakan yang dibuatnya. Hal ini dilakukan agar ada kelestarian interaksi sosial. Terakhir, saya akan masuk dalam unsur paradigma yang ketiga, yaitu paradigma perilaku sosial. Perilaku sosial manusia terlihat berulang merupakan bagian dari studi mempelajari objek secara konkret dan realistik. Di dalam teori paradigma perilaku sosial ditemukan teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial merupakan teori yang memiliki hubungan dengan perbuatan pertukaran objek yang mengandung nilai antar individu menurut tatanan sosial tertentu. Untuk mendeskripsikan teori ini, terdapat beberapa prinsip yang dapat dipakai, seperti prinsip satuan analisis, motif pertukaran, faedah atau keuntungan, dan pengesahan sosial. Kemudian saya akan masuk ke dalam bab 3 yang berisikan hasil pengamatan dan pembahasan yang sudah saya lakukan berdasarkan landasan teori. Hasil pengamatan yang saya lakukan yaitu, pertama, objek pengamatan saya adalah kelompok mahasiswa perantau di UMN. Lokasi pengamatan saya berada di kantin Gedung C Universitas Multimedia Nusantara. Waktu pengamatannya Kamis 21 September dan Jumat 12 Oktober 2023. Anggota kelompok ada Marco Gabriel, Arthur, Helen Purnama, Yohans Praditya, dan kawan-kawan. Industri yang digunakan dan Instrumen yang digunakan dalam pengamatan ini adalah catatan lapangan dan transkrip wawancara yang diambil dalam bentuk catatan dan rekaman audio selama pengamatan kegiatan wawancara kepada anggota kelompok mahasiswa perantau.
Selanjutnya, saya akan membahas dari segi fakta sosial yang terjadi di lingkungan kampus. Berdasarkan pengamatan telah saya lakukan, saya melihat ada fakta sosial di dalam aktivitas-aktivitas akademika di UMN, yaitu fenomena kelompok mahasiswa perantau. Fakta sosial yang saya temukan di lapangan adalah kelompok mahasiswa ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk kelompok yang saya amati, mereka datang dari beberapa provinsi di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan bahkan Kalimantan. Merunut pada konsep fakta sosial, tindakan yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa perantau ini adalah untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai kelompok dengan cara secara rutin berkumpul bersama sebelum kelas, baik sebelum masuk kuliah atau sedang makan siang di kantin UMN. Cara berkumpul yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa perantau ini terjadi secara intensional atau tidak baku. Kenyataan atau fakta sosial ini terjadi selama tiap anggotanya masih menempuh pendidikan di UMN secara bersama. Saya juga mengamati di dalam kelompok ada sebuah keakraban yang cukup tinggi antar individu serta kedalaman emosi ketika mereka sedang berdialog. Menurut jenis fakta sosialnya, kelompok mahasiswa perantau ini dapat digolongkan sebagai fakta sosial non-material, sebab unsur kepatuhan yang ada di dalam kelompok ini didasarkan pada kesadaran moralitas bersama setiap individu kelompok. Moralitas yang saya temukan berdasarkan wawancara bersama anggota kelompok dapat dilakukan dalam wujud saling tolong-menolong, baik itu dalam bentuk bantuan tenaga maupun pikiran. Bentuk pertolongan yang diberikan biasanya persoalan hidup sebagai anak kos sampai materi perkuliahan. Selanjutnya, saya akan membahas dari sudut pandang teori sosiologi mikro dan implikasinya. Jika ditinjau dari segi bentuk sosiologi, interaksi antara mahasiswa perantau ini tergolong sebagai teori sosiologi mikro. Hal tersebut secara jelas jika jumlah individu yang berdialog dalam kelompok ini dikatakan cukup kecil, yakni berjumlah 5 sampai 10 orang individu. Kemudian ruang interaksi yang biasa mereka gunakan adalah fasilitas-fasilitas yang berada di kampus UMN, seperti area kantin, perpustakaan, dan ruang kelas. Durasi waktunya pun hanya sebagian besar dihabiskan saat masa perkuliahan berlangsung, yakni selama 2 sampai 4 jam selama 1 hari atau 1 minggu. Karena bentuk sosiologinya ditinjau dari sosiologi mikro, maka ditemukan pula implikasi yang diterapkan pada kelompok mahasiswa perantau ini adalah implikasi sosiologi mekanis. Alasan saya melihat mereka ke dalam solidaritas mekanis, karena dari segi kebersamaan moral dan sosial, kelompok memiliki ikatan cukup kuat. Misalkan saja, saat ada individu yang sedang mencari lokasi tempat mengganti oli motor atau tempat untuk menservis motor, biasanya semua anggota lain akan mengetahui langsung memberikan bantuan tenaga atau berupa testimoni bengkel yang bagus untuk mengganti oli atau menservis motor. Sehingga dari bentuk aktivitas tanggung jawab kelompok, tingkat perorangannya terlihat cukup rendah. Selanjutnya saya akan membahas definisi sosial yang terjadi di dalam kelompok perantau. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan pada landasan teori, dapat terlihat definisi sosial muncul pada individu sebagai subjek kelompok perantau adalah sebagian besar anggota memiliki semangat daya juang untuk belajar dan bekerja cukup tinggi. Sifat ini terlihat ketika kelompok mahasiswa selalu menyempatkan diri untuk membuka laptop dan mengerjakan tugas dimanapun mereka berada, baik sahabat kelompok maupun sendiri. Merunut pada teori definisi sosial, tujuan kelompok perantau ini berbuat demikian rupa karena ada tujuan untuk memenuhi ekspektasi anggota keluarga di daerah asal. Akan ada perasaan malu atau bersalah jika mereka harus mengulang satu mata kuliah tertentu atau bahkan lulus tidak tepat waktu. Tiap individu dalam kelompok memiliki pilihan bebas untuk menentukan tindakannya, untuk fokus kuliah atau hanya sekedar main-main saja. Selanjutnya, saya akan membahas dari sudut pandang teori aksi. Ditinjau dari teori aksi, ditemukan beberapa ciri dalam kelompok yang sesuai dengan anggapan dasar teori ini. Seperti misalnya, tindakan tiap individu untuk semangat belajar atau bertahan di dalam perantau jauh dari orang tua merupakan bagian dari kesadaran diri setiap individu. Dan pengaruh individu lain dari kelompok yang saling mendukung dan menguatkan. Kemudian tindakan kelompok untuk selalu belajar bersama dan beraktivitas di kampus memiliki tujuan utama agar memiliki ada teman yang senasib dan sepenanggungan. Dengan ada teman yang memiliki latar belakang yang hampir serupa, akan memberikan rasa aman sekaligus percaya diri. Kemudian saya akan membahasnya dari sudut pandang teori interaksionisme simbolik. Pada pengamatan terhadap kelompok UMN, saya menggunakan 3 macam konsep teori interaksionisme simbolik berupa pikiran, diri, dan masyarakat. Dari segi pikiran,
Informan yang saya wawancara merasakan ada perubahan dari sebelum dan sesudah bergabung dengan kelompok anggota perantau di UMN. Dalam hal ini, perasaan yang dialami informan pertama dan informan kedua hampir serupa, yakni saat tiba di Gading Serpong seperti berasa orang asing yang masih buta lokasi. Namun setelah bertemu dan berkumpul bersama teman-teman perantau, mereka menjadi merasa aman dan yakin untuk hidup sebagai mahasiswa perantau. Kemudian, dari konsep diri, informan menyatakan jika dirinya memahami sebagai bagian dari kelompok perantau, terutama saat berinteraksi dalam kelompok tersebut. Informan mendapatkan banyak manfaat yang cukup membantu dirinya sebagai anak rantau. Apalagi saat awal perkuliahan, informan terlihat cukup menggantungkan dirinya kepada kelompok perantau ini. Kemudian dari segi konsep masyarakat, saya melihat jika, eee, orang yang berasal dari luar kelompok perantau ini melihat, anggota kelompok perantau ini merupakan anggota yang cukup hebat, karena mampu bertahan hidup di daerah yang memiliki sosial budaya yang jelas beda dari asal daerah mereka. Mereka juga kagum terhadap, kemampuan mereka untuk memiliki daya juang belajar yang tinggi, bahkan masih fokus mencari, pekerjaan tambah penghasilan sampingan berupa pekerjaan seperti asisten mahasiswa atau, eee, bekerja sebagai freelance. Kemudian saya akan membahas dari sudut pandang teori fenomenologi. Ditinjau dari teori fenomenologi, tiap individu yang ada di kelompok mahasiswa perantau di UMN memberikan interpretasi pengalaman yang mereka alami selama bersama kelompok. Dari teori fenomenologi kelompok ini, terdapat beberapa faktor yang dapat dijawab. Pertama, penyebab. Penyebab yang paling jelas individu rantau ini berkumpul adalah rasa khawatir dan takut ketika berada di tempat asing pertama kali, dan kemudian ingin mencari teman yang memiliki rasa sepenanggungan. Yang kedua, realitas. Realitas sebenarnya adalah ketika tiap anggota dalam kelompok ini berkumpul, memberikan rasa percaya diri dan semangat bagi kelompok, sehingga mengurangi rasa khawatir berlebih. Dan yang terakhir yaitu penampilan. Terlihat dari fenomenologi kelompok perantau, yakni saat mereka berkumpul di area berkantin dan berbincang bersama. Kemudian saya akan membahasnya dari berdasarkan teori pertukaran sosial. Dalam teori pertukaran sosial, terdapat beberapa analisis yang saya gunakan, yaitu prinsip satuan analisis, motif pertukaran, prinsip faedah keuntungan, dan prinsip pengesahan sosial. Satuan analisis yang saya gunakan adalah, kelompok mahasiswa perantau di Universitas Multimedia Nusantara. Kemudian prinsip motif pertukarannya adalah, mmm karena setiap dari mereka membutuhkan suatu tujuan bersama, namun tetap ada kebutuhan sentimen pribadi yang menjadi alasan untuk tergabung ke dalam kelompok perantau ini. Setiap anggota kelompok perantau melakukan suatu pertukaran karena ada yang motivasi individu, seperti contohnya perasaan asing di tempat tinggal yang baru, merasa canggung dengan daerah yang baru ditempati, sampai perasaan sendiri tanpa saudara atau keluarga dekat. Yang ketiga yaitu prinsip dari keuntungan. Keuntungan yang didapat saat bersama kelompok perantau ini adalah yang paling jelas ada bantuan tentang informasi, misalnya informasi tempat makan, tempat belanja, atau informasi mengenai urusan akademik, maka salah satu individu akan meminta informasi kepada anggota kelompok lainnya yang sudah mengetahui terlebih dahulu, sehingga terjadi eee, aksi timbal balik antar individu yang satu individu yang lain. Yang terakhir prinsip pengesahan sosial, yang saya amati adalah Eee, kelompok perantau ini memberikan pernyataan-pernyataan yang diutarakan ke anggota yang satu ke anggota yang lain tentang kelebihan yang mereka miliki. Misalnya, pengakuan berupa kekaguman terhadap salah satu anggota, kegaguman terhadap cara mengatur uang di perantauan, sampai dengan kemampuan untuk belajar dengan baik walaupun jauh dari keluarga dekat. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam bab 4 yang membahas tentang masalah desain dan solusi desain berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan dan analisa yang sudah dijabarkan pada bab 3. Berdasarkan masalah lapangan yang saya amati di kalangan kelompok mahasiswa perantau di UMN, ditemukan apabila pada saat ini belum adanya informasi yang menjadi sarana untuk menginformasikan berbagai macam fasilitas di Gading Serpong dan sekitar kampus UMN. Hal ini dibuktikan dari isi wawancara dengan kelompok mahasiswa perantau yang mengeluhkan sulitnya mencari informasi perihal tempat makan, servis kendaraan bermotor, tempat print atau cetak, dan sebagainya. Dalam
Perancangan media informasi ini, saya menentukan batasan masalah dengan menggunakan segmentasi. Pertama, segmentasi infografis. Batasan geografis perancangan pada ini adalah daerah Gading Serpong dan BSD. Kemudian segmentasi demografis adalah yang menjadi sasaran dari perancangan ini jenis kelamin laki-laki dan perempuan, menyangkut semua suku, budaya, bahasa, dan berstatus belum menikah, dengan target audiens 18 sampai 20 tahun. Yang ketiga, segmentasi psikografis yang menjadi fokus dari perancangan ini adalah kelompok mahasiswa perantau yang merasa resah dan khawatir saat pertama kali tiba di Gading Serpong. Dan yang keempat, segmentasi behavioral, yaitu segmentasi behavioral dalam perancangan ini adalah mahasiswa yang medium user dalam menggunakan eee, aplikasi atau gadget mereka. Kemudian solusi desain yang saya tawarkan berdasarkan masalah desain dan hasil analisa saya adalah, saya melihat jika diperlukan adanya media informasi berbasis digital berupa aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini akan berisikan berbagai macam informasi terkait wilayah Gading Serpong, seperti informasi fasilitas publik, tempat makan dengan harga terjangkau, pusat perbelanjaan, tempat isi bensin, bengkel kendaraan bermotor, dan sebagainya. Dapat dikatakan jika perancangan mode aplikasi mobile ini adalah one stop service. Dengan kata lain, dalam satu aplikasi terdapat berbagai fitur layanan informasi. Alasan dipilihnya media informasi berupa aplikasi mobile karena menurut survei yang dilakukan oleh data Indonesia.id, sebanyak 20,4% dari total populasi remaja di Indonesia ada pengguna aktif gawai dan internet. Berikutnya adalah rancangan sketsa berupa low fidelity dari aplikasi mobile yang saya beri nama Connect Gading Serpong. Sketsa terbagi atas 3 bagian besar yang mewakili desain interface pada aplikasi mobile. Pada halaman pertama terdapat homepage yang berguna sebagai landing page ketika user pertama kali membuka apps. Kemudian pada bagian homepage terdapat beberapa fitur yang menyajikan layanan informasi apa saja yang dimiliki oleh aplikasi ini, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memilih layanan informasi secara praktis. Selanjutnya, saat pengguna sudah memilih kategoris layanan, pengguna akan beralih ke halaman kategoris option yang mana terdapat berbagai macam layanan tenan atau mitra yang bekerja sama dengan aplikasi ini. Setiap tenan atau mitra akan memiliki halaman info untuk memberitahukan informasi apa saja terkait jasa yang mereka jual atau mereka miliki. Ini adalah gambaran low fidelity dari sketsa yang sudah saya rancang. Kemudian masuk ke dalam bab 5, kesimpulan. Berdasarkan pengamatan dan analisa saya dengan menggunakan teori paradigma fakta sosial, terlihat jelas jika Universitas Multimedia Nusantara secara fakta terdapat sebuah kelompok mahasiswa perantau. Kelompok mahasiswa ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk kelompok yang saya amati, mereka datang dari beberapa provinsi di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan bahkan Kalimantan. Cara berkumpul dan berinteraksi kelompok ini tergolong ke dalam fakta sosial non-material dan membentuk ke dalam sosiologi mikro, yang menunjukkan indikator mereka sebagai kelompok perantau saat berada di lingkungan kampus. Kenyataan atau fakta sosial ini terjadi selama tiap anggotanya masih menempuh pendidikan di UMN secara bersamaan. Kemudian masalah sosial yang saya temui di dalam kelompok perantau ini adalah rasa khawatir dan tidak nyaman saat harus datang ke tempat tinggal baru. Hal ini terjadi karena ketidaksiapan untuk tinggal jauh dari orang tua dan ketidaktahuan terhadap situasi kondisi tempat merantau. Masalah ini menimbulkan rasa khawatir atau was-was dalam diri setiap individu, sehingga didasarkan pada persamaan rasa penanggungan, mahasiswa perantau ini memutuskan untuk berkumpul bersama ke dalam satu kelompok. Kemudian dari hasil analisa saya dengan menggunakan pendekatan teori perilaku sosial interaksi sosial, membawa saya terhadap sebuah masalah lapangan yang saya temui, yakni bahwa mahasiswa perantau ini banyak yang khawatir dan takut karena banyak yang belum mengetahui tentang seluk-beluk daerah tempat rantau mereka. Berangkat dari masalah lapangan tersebut, memunculkan masalah desain yang saya temui, yakni belum adanya media informasi yang menyeluruh terkait wilayah Gading Serpong. Sehingga solusi desain yang saya tawarkan berupa perancangan media informasi berupa aplikasi mobile untuk wilayah Gading Serpong dan sekitarnya. Aplikasi ini nantinya akan menjadi sumber informasi terupdate bagi seluruh mahasiswa UMN, terutama mahasiswa asal daerah luar Jabodetabek dan luar Jawa saat pertama kali merantau di daerah Gading Serpong. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan selama proses analisa dan dasar teori. Terima kasih sudah mendengarkan, mohon maaf apabila ada kekurangan.